Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di segmen kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting ya terkait dengan amalan yang paling utama di bulan Ramadan, yakni amalan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada hamba-hambanya disebutkan di penghujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga proses yang dialami, yang ditempuh oleh seorang hamba ketika menjalankan ibadah puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah proses untuk menempah diri supaya menjadi pribadi yang memiliki karakter bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya puasa merupakan salah satu ibadah yang paling mulia dalam agama kita, sehingga memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan daripada ibadah puasa, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Keutamaan yang pertama daripada ibadah puasa ini, ibadah puasa merupakan salah satu pintu kebaikan. Ya, salah satu pintu kebaikan dalam arti yang kalau dikatakan sebagai pintu kebaikan, maka puasa itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, puasa itu merupakan kebaikan. Ya. Ketika orang melaksanakannya, maka dia akan menjadi pintu bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Dan disinyalir dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ala adulluka abwabul khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, maka Mu'adz mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, as-shaumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un narah wa salatul rajuli min jawfil lail. Ya, summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum hatta balaga ya'lamun. Ya. Maka beliau bersabda, ya, di antara pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa itu adalah perisai. Sedekah itu memadamkan yang namanya kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Ya. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat pembaringan mereka karena mereka bangun untuk menyeru Tuhannya. Ya. Khaufan wa tama'a, penuh dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salah satu pintu kebaikan itu adalah as-saum, junnah, ya, puasa itu sebagai tameng, ya, perisai bagi seorang hamba. Yang kedua, dari keutamaan puasa ini adalah al-maghfiratu wal ajrul azim. Ya. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan, ya, ampunan dan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat akan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kriteria, ya, bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, muslimin dan muslimat, orang yang taat laki-laki dan perempuan, orang yang jujur laki-laki dan perempuan, yang sabar laki-laki dan perempuan, orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, orang yang menjaga kemaluannya laki-laki dan perempuannya, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka ampunan, maghfirah dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa sifat kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Allah menyebutkan was-shaimin was-shaimat, orang-orang yang banyak berpuasa baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari keutamaan puasa ini adalah as-siyamu hisnun hasinun minan nar. Puasa itu merupakan benteng yang sangat kokoh dari jilatan api neraka. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Ya, puasa itu adalah perisai dan dia merupakan benteng yang sangat kuat dari api neraka. Nah, dari sini paham bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sekalipun kita mungkin merasakan haus dan dahaga yang sangat, tapi ingatlah bahwasanya balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita nanti di akhirat dari rasa haus dan dahaga itu di dalam api neraka. Yang merupakan sebuah keutamaan. Kemudian selanjutnya, as-siyamu junnatun minasyahawat. Puasa itu merupakan perisai dari syahwat. Ya, perisai dari syahwat dalam artian orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa itu akan terjaga dari kebiasaan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, juga Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wijah. Ya, wahai para pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Ya, karena sungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tapi barang siapa yang belum punya kemampuan, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa, karena puasa itulah yang akan menjadi tamengnya. Ya, dalam artian di sini, setelah Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada pemuda untuk menikah, ketika dia memiliki persiapan untuk hal tersebut, tapi ketika tidak mampu untuk menikah, maka beliau menganjurkan untuk banyak melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa inilah yang akan memperlemah syahwat itu, sehingga tidak mudah untuk dituruti.
karena ada kekuatan iman. Ya, seorang pemuda apalagi dalam kondisi zaman fitnah seperti sekarang ini yang susah untuk menghindari yang namanya fitnah wanita, ketika belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaknya memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Karena ini akan membantu dia untuk menekan syahwatnya. Kemudian disebutkan di antara keutamaan puasa ini adalah as-siyamu khairun lil muslim law kana ya'lam. Ya, puasa itu merupakan suatu hal yang terbaik bagi seorang muslim seandainya setiap muslim itu mengetahuinya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Dan kalian melaksanakan ibadah puasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ya, artinya ketika seorang hamba ini berada dalam uzur ketika bulan Ramadan dan sebenarnya dia masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah mengatakan berpuasa bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ya, karena berpuasa di bulan Ramadan tentunya lebih afdal ketika kita mengganti puasa kita di luar bulan Ramadan. Dan bahkan kalau kita mengambil keumuman makna daripada ayat ini, maka sebenarnya seorang muslim hendaknya memperbanyak melaksanakan ibadah puasa sekalipun di bulan Ramadan, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, karena sesungguhnya hal itu akan menjadi keutamaan tersendiri bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di dalam keterangan yang lain, yuba'idullahu an-nara an wajhi sahibihi 70 sanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan neraka ya dari wajah orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 70 tahun. Ya, 70 tahun perjalanan ya sebagai ulama. Bahwasanya orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, apalagi ketika berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan neraka darinya sejauh 70 tahun perjalanan. Ini pertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya neraka sebanyak atau sejauh 70 tahun. Ya, ada yang mengatakan, menafsirkan hadis ini mengatakan 70 tahun perjalanan. Kemudian di antara keutamaan puasa ini adalah la misla lahu. Ya, berpuasa tidak ada yang serupa dengan puasa itu, atau tidak ada yang nilainya setingkat sederajat dengan puasa itu. Ya. Maka puasa merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tidak ada yang semisal dengannya berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Ya, perintahkanlah kepadaku sebuah perintah yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku. Ya. Qala alayka bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Ya, maka Rasulullah bersabda, hendaklah engkau banyak berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang semisal dengan puasa itu. Dalam lafaz yang lain juga, ya, ketika Abu Umam bertanya kepada beliau, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu. Adalah engkau memperbanyak melaksanakan ibadah puasa karena sesungguhnya tidak ada yang semisal atau tidak ada yang serupa, tidak ada yang sederajat dengan puasa itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, amalan ibadah puasa merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah pernah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu adalah bagiannya untuknya pada hari kiamat kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu adalah bagian saya, wa ana ajiz bihi, dan saya yang akan berikan
balasan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian di antara keutamaan puasa ini yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan pintu khusus di surga nanti pada hari kiamat. Disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ya, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dari situlah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa masuk ke dalamnya, dan tidak ada orang lain yang masuk kecuali mereka. Ya, mereka orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, maka dikatakan pada kiamat, aina as-shaimun? Ya, di manakah orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa? Fayakumun la yadkhulu minhu ahad. Ya, fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu mereka pun berdiri dan mereka masuk ke pintu tersebut dan tidak ada yang masuk, ya, ke pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhala akhiruhum uglika falam yadkhul minhu ahad. Dan ketika yang terakhir dari mereka masuk ke pintu tersebut, maka pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang masuk selain daripada mereka. Kemudian puasa juga merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa. Ya. Disebutkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shawmu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Bahwasanya seseorang, ya, ketika teruji dengan keluarganya, dengan harta bendanya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, maka yang bisa menghapuskannya, ya, ketika dia teruji dengannya adalah salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ya, maka disebutkan di sini puasa merupakan salah satu hal yang bisa mentakfir atau menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan semua itu. Kemudian selanjutnya bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ya, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis kursi, ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu adalah bagiannya kecuali puasa, karena itu adalah bagian saya dan saya yang akan membalasnya pada hari kiamat. Ini agak panjang hadisnya. Lalu kita di penghujung hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wala khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal pikiran kita, tapi ini merupakan ranah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan orang yang melaksanakan ibadah puasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, ya, idza aftara fariha, ketika berbuka puasa maka dia akan bergembira dengan buka puasa tersebut, karena dia telah menyelesaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat, maka dia akan bergembira dengan puasanya. Ya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan pada kesempatan ini, di antara keutamaan puasa ini adalah bahwasanya puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang mengamalkannya. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa itu dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada ahlinya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, ay rabb man mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Puasa akan mengatakan, wahai
Rabbku, wahai Tuhanku, saya ialah yang menghalangi dia dari makannya dan memperturutkan syahwatnya pada siang hari. Maka berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nawmil lail fasyafi'ni fihi qala fayashfa'an. Dan Al-Qur'an mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari karena dia sibuk membaca saya dalam salat malamnya. Maka berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah mengatakan keduanya memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafaat, pemirsa sekalian, adalah hal yang sangat ajaib pada hari kiamat. Di mana ketika seorang hamba, ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang amalan kita dan ternyata amalan keburukan lebih berat daripada amal kebaikan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan keadilannya bahwasanya sang hamba tersebut harus dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika malaikat hendak menyeretnya untuk masuk ke dalam neraka, tiba-tiba datang sang pemberi syafaat, puasa dan Al-Quran, sehingga menghalangi malaikat itu untuk menyeret hamba itu masuk ke dalam neraka. Nah, ini merupakan sebuah keutamaan khusus bagi orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan nanti pada hari-hari bulan Ramadan ini, ya, sehingga kita bisa memaksimalkannya dengan ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Tentunya masih banyak ya amalan-amalan yang lain berkaitan dengan keutamaan puasa ini, ya. Tapi waktu kita tidak mungkin menyelesaikan kesempatan ini, tidak mungkin kita sebutkan semua tentang keutamaan-keutamaannya, tapi intinya bagaimana kita senantiasa termotivasi untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak melaksanakan ibadah puasa, memaksimalkan puasa tersebut, menjaga adab-adabnya, ya, menjaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa tersebut, dan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala daripada puasa itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.